Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring pada hari Kamis tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021. Anak-anak, untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ini dipimpin oleh ketua kelas yang bernama Ananda Pemas. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Baik, Pak. Oke. Baik. Gimana kalau Bapak? Alhamdulillah, kabar Bapak, alhamdulillah sehat. Di era pandemi COVID ini, mematuhi aturan pemerintah dan terapkan 5M. Selanjutnya, anak-anak agar menyiapkan buku dan alat tulis ya untuk kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Anak-anak, peserta didik, silakan mengisi absensi di WA Group kelas. Dan saya akan mencocokkan absensi dengan Google Meet ini. Itu menunjukkan bahwa rasa disiplin kita terhadap mata pelajaran sejarah yang kita belajar pada kegiatan kali ini ya. Apakah sudah absen kalian semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik kalau sudah. Ini saya lihat notifikasinya itu ada 24 siswa. Baik, anak-anak, untuk kesempatan kali ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini. Yang pertama, peserta didik setelah membaca teks dan mengeksploitasi internet, diharapkan dapat menjelaskan sistem pemerintahan ekonomi sosial dan hasil budaya pada Kerajaan Kutai. Selanjutnya yang kedua, setelah membaca teks dan mengeksploitasi internet, peserta didik mampu menganalisis perkembangan sistem pemerintahan ekonomi sosial dan hasil kebudayaan pada Kerajaan Kutai. Setelah membaca teks dan mengeksploitasi internet, peserta didik mampu menyimpulkan sistem pemerintahan ekonomi sosial dan hasil kebudayaan pada Kerajaan Kutai. Selanjutnya, setelah membaca teks dan mengeksploitasi internet dan diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil dalam bentuk lembar kerja pada sistem pemerintahan ekonomi sosial dan hasil kebudayaan Kerajaan Kutai. Yang kelima, yang terakhir, setelah membaca teks, mengeksploitasi internet, dapat membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan pada sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, dan hasil kebudayaan di Kerajaan Kutai. Baik anak-anak, masih semangat ya? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Baik. Baiklah, sebelum ke materi, Bapak mau ingin bertanya kepada kalian ya. Pertanyaannya adalah, anak-anak sebutkan kerajaan apa saja pada masa Hindu Buddha di Nusantara. Silakan. Ya, Pak. Ya, Aika Zahira. Kerajaan Tarumanegara. Oke, Kerajaan Tarumanegara Dan Kerajaan Sriwijaya. dan Kerajaan Sriwijaya. Oke, baik, bagus ya. Kemudian anak-anak kerajaan apa lagi yang bisa tunjuk tangan, silakan. Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Kutai. Anak-anak, manfaat mempelajari materi ini agar supaya peserta didik dapat mengetahui keadaan sistem pemerintahan, ekonomi sosial, dan budaya, yaitu kerajaan yang bersifat maritim. Kemudian menggunakan transportasi sungai dan laut sebagai penghubung interaksi, akan tetapi ya pemerintahannya mampu menyumbangkan bantuan kepada para penggiat agama Hindu dan
bisa kita membandingkan dengan era sekarang dengan sarana yang lengkap, ya, transportasi yang baik, sehingga pemerintahnya dapat membantu rakyat memenuhi kebutuhan keagamaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, itu manfaat untuk pembelajaran kita kali ini. Baik anak-anak, saya akan menampilkan PPT ya, yang kita materinya adalah Kerajaan Kutai. Nah, sekarang kita ke materi. Sudah terlihat anak-anak PPT-nya? Pak. Sudah, Oke, Pak. baik. Tidak, Pak. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Itu berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Nah, bukti arkeologisnya itu keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu. Anak-anak, di situ ada peta. Ini peta pulau apa kalau sekarang? Kalimantan, Pak. Tepatnya di Kalimantan Timur sekarang. Iya, betul sekali. Nazala tadi yang menjawab. Oke, baik. Oke. Nah, selanjutnya nama-nama rajanya adalah Kudunga, Aswawarman, Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini melakukan upacara pengorbanan dan memberikan hadiah atau sedekah kepada para Brahmana sejumlah 20.000 ekor sapi. Nah, kerajaan Kutai ini bercorak Hindu. Nah, runtuh setelah diserang Kutai Kartanegara atau kerajaan Islam. Anak-anak itu bisa kalian lihat apa gambar di samping dari keterangan nampak di slide. Ya, Desi. Pak. Yupa, ya betul ya. Oke, Desi menjawab Yupa. Oke, baik. Betul sekali ya. Nah, kita masuk ke sistem pemerintahan. Kerajaan Kutai, Martapura, kemudian runtuh setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Kutai yang memeluk Islam pada tahun 1635. Raja terakhir Kerajaan Kutai, Maharaja Dharma Setia, itu gugur di tangan Pangeran Sinumpanji Mendapa dari Kesultanan Kutai Islam ini ya. Nah, sejak saat itu wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai Martapura berada di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian kita lanjut ke sistem ekonomi. Di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi kerajaan mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian, perdagangan sangat strategis. Sistem sosialnya, Mulawarman juga melakukan upacara Fratyastoma, yaitu upacara penyucian diri untuk masuk pada kasta kesatria. Nah, pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara penghinduan ini dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana dari orang Indonesia asli. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan intelektual tinggi karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa rakyat sehari-hari. Kemudian hasil kebudayaan. Peninggalan kerajaan Kutai yang paling penting adalah 7 buah prasasti Yupa yang dibuat sekitar tahun 350 sampai 400 Masehi. Semua prasastinya ditulis menggunakan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Oke, baik anak-anak, sebelum kita ke lembar kerja, Bapak sudah memberikan materi handout itu pada hari sebelumnya. Sudah dibuka anak-anak ya, sudah dipelajari ya materi handoutnya kemarin. Sudah ya. Oke, baik. Nah, sekarang anak-anak kalau sudah kalian belajar materi handout, kalian buka, kalian baca, kemudian mendengarkan materi tadi, selanjutnya kita mengerjakan lembar kerja yang tampak di layar ini ya. Di sini kalian harus menjawab 2 pertanyaan ya secara diskusi nanti kita, dan diskusinya akan Bapak pandu. Tentu saja ya peserta didik diharapkan dapat menjawab dari lembar kerja yang Bapak bagikan ini dengan baik dan jujur. Kemudian anak juga harus menghargai pendapat temanmu yang memukakan pendapat ya, dan Bapak juga membagikan link materi ini di YouTube kalau ada yang berhalangan hadir atau nanti
bermasalah ya di jaringan ketika kita kegiatan materi ini. Adapun aturan yang akan saya berikan pada diskusi mandiri ini adalah satu, Bapak akan membagikan LKPD seperti ini ya kepada kalian. Ini sudah saya bagikan. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan di LKPD tersebut yang telah saya sediakan ini ya. Selanjutnya, peserta didik menganalisis beberapa informasi yang didapat. Boleh dari buku, boleh dari handout, boleh dari jurnal, boleh dari sumber-sumber internet ya. Selanjutnya, peserta didik, anak-anak kalian semuanya membacakan dan mendiskusikan hasil jawabannya. Selanjutnya, anak-anak yang lain boleh menambahkan jawaban dan yang lain aktif sebagai pendengar karena hasil lembar kerja ini akan dibuat kesimpulan dan dikumpulkan nanti di WA Group ya. Oke, baik. Selanjutnya, anak diskusi mandiri dikerjakan nanti akan Bapak nilai ya, akan Bapak nilai di rubrik penilaian diskusi. Nah, seperti ini rubrik penilaian diskusinya. Nah, nanti saya buat nama siswanya, di situ cara berkomunikasinya ya, kemudian cara menjawab pertanyaan, kemudian menghargai ide, saran, dan pendapat temannya. Nanti saya total skor dan nilai. Nah, anak-anak, pertanyaannya adalah, yang pertama, menjelaskan sistem pemerintahan dan ekonomi Kerajaan Kutai. Yang kedua, itu adalah menganalisis sistem sosial dan hasil budaya Kerajaan Kutai. Jangan lupa kalian harus membuat nama dan kelas di LKPD tersebut ya. Oke, anak-anak masih semangat ya mengerjakan lembar kerja peserta didik ini. Silakan dikerjakan. Oke, baik, sepertinya masih aktif semua ya. Muslimah masih mengerjakan, Indri juga masih mengerjakan, Rihmadia juga masih mengerjakan, Novita, oke. Baiklah anak-anak, ada yang sudah selesai dalam lembar kerja? Kalau ada yang sudah selesai, boleh nanti tunjuk tangan ya untuk menjawab lembar kerjanya. Baik. Silakan anak-anak yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Oke, Indri. Oke, baik. Silakan Indri Trialika untuk membacakan hasil diskusinya pada lembar kerja. Silakan, Nak Indri. Baik, Pak. Saya akan menjawab sistem pemerintahan dahulu dari tulisan yang tertera pada prasasti. Prasasti Yupa peninggalan Kerajaan Kutai. Nama raja pertama adalah Kundungga, tertera pada dan diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Namun, generasi selanjutnya seperti Aswawarman dan Mulawarman menunjukkan nama yang telah terpengaruh dan diambil dari nama India. Mulawarman berhasil menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lain di dalam kerajaan. Buktinya tertulis dalam salah satu yupa yang ditemukan dan menyebutkan bahwa Mulawarman adalah raja yang paling berkuasa, kuat dan bijaksana. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Selesai, Pak. Oke, baik. Wah, luar biasa Indri ya. Tuh, tadi temanmu sudah membacakan. Selanjutnya anak-anak, ada yang ingin menambahkan dari jawaban dari Indri mengenai sistem pemerintahan? Silakan. Saya, Pak. Ya, Lira, silakan Lira. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Bahkan kerajaan ini adalah kerajaan Hindu-Buddha pertama di Indonesia menurut Kemendikbud 2017. Kerajaan ini diperkirakan telah berdiri semenjak abad ke-5 Masehi atau
atau kurang lebih 400 Masehi. Kerajaan ini bertahan hingga 21 generasi. Kerajaan Kutai runtuh ketika Raja Kutai tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangenan Anun Panji Mendapa. Oke, alhamdulillah ya. Wah, sudah sangat lengkap. Tadi dua temanmu, Indri dan Lira, sudah menjawab mengenai sistem pemerintahan. Oke. Anak-anak, ada yang ingin menjawab mengenai sistem ekonomi? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Desi untuk menjawab mengenai sistem ekonomi. Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang pesat. Kehidupan kerajaan Kutai berpusat pada keunggulan letak geografisnya. Kerajaan ini berdiri di lokasi strategis yang dapat diakses dengan mudah melalui jalur maritim, sehingga dapat bercorak tanam di lahan subur berkat Sungai Mahakam. Ya, jadi berkat Sungai Mahakam ya. Jadi kerajaan Kutai itu berada di tepi sungai, namanya adalah Sungai Mahakam. Oke anak-anak, jawaban dari temanmu tadi, Desi ya, ada yang ingin menambahkan, silakan. Mengenai Saya, sistem Pak. ekonomi, ya silakan. Siapa ini? Melati Artikasari. Ya silakan Melati Artikasari untuk menjawab sistem ekonomi. Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, sehingga aktivitas utama dari masyarakat adalah melakukan kegiatan pertanian. Selain itu, mereka juga banyak melakukan perdagangan dengan negeri luar. Mata pencaharian lain banyak dilakukan oleh masyarakat kerajaan Kutai. Oleh masyarakat adalah berternak sapi. Dalam salah satu yupah yang ditemukan tertulis bahwa Raja Mulawarman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20 ekor kepada para Brahmana. Artinya, pada abad ke-5 telah ada suatu pertanian yang sangat maju di kerajaan Kutai. Terima kasih. Wah, luar biasa Melati ya. Kita kasih tepuk tangan anak ya. Wah, hebat ya. Melati, baik. Anak-anak, ini pertanyaan pertama sudah teman-temanmu jawab ya. Tadi ada 4 orang teman-temanmu yang menjawab. Jadi, untuk pertanyaan kedua ini yaitu menganalisis sistem sosial dan hasil kebudayaan kerajaan Kutai. Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini, boleh kalian ya mencari di buku ya, buku paket, kemudian di jurnal, kemudian selanjutnya boleh di media blog guru ya, kemudian boleh di jadi anak-anak silakan nanti dianalisis ya terlebih dahulu. Oke, siapa yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini dalam lembar kerja peserta didik? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Muslimah. Oke, baik. Dari hasil analisis saya, sistem sosial kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallawa. Namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial di sini. Oke, terima kasih Muslimah jawabannya luar biasa ya. Anak-anak silakan aktifkan videonya ya. Videonya diaktifkan kembali. Melati, Lira, Indri, Naisha. Ya, kita menghargai teman-temanmu yang lagi berdiskusi. Lira, silakan diaktifkan. Teman-teman yang lain juga ya. Oke, anak-anak. Tadi Muslimah sudah menjawab pertanyaan mengenai sistem sosial ya dengan analisis. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan Muslimah. Silakan Nabila. Ya, Nabila silakan. Pak, saya akan menambahkan hasil analisis teman saya tadi. Golongan yang lain adalah kesatriaan yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Masyarakat Kutai sendiri merupakan penduduk yang masih menjunjung tinggi sesuatu kepercayaan hasil dari luruhannya. Kerajaan sendiri telah berdasarkan agama Hindu si jiwa dan golongan para Bahama
termasuk Mula Warma. Ya, jadi di situ agamanya agama Hindu Siwa ya, dan golongannya para Brahmana. Ini adalah termasuk rajanya Mula Warman ini adalah golongan kesatria yang sangat tangguh ya. Di sini masa Mula Warman ya adalah masa keemasan ya pemerintahan dari Kerajaan Kutai. Ya anak-anak, tadi mengenai analisis keadaan sosial. Sekarang kita ke hasil kebudayaannya. Oke, anak-anak, silakan pada anak-anak yang ingin menjawab mengenai Saya, Pak. keadaan hasil budaya. Silakan. Saya, Pak. Siapa ini? Mahla, Pak. Mahla. Oke, Nahla Samira. Silakan. Baik Pak, dari hasil analisis saya dapat menjawab 7 prasasti Yupa yang merupakan peninggalan prasasti terpenting Kutai adalah kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada sebuah tiang batu andesit atau monolit yang disebut Yupa. Prasasti tersebut beraksara Pallawa awal dalam bahasa Sanskerta dengan ciri khas aksara Pallawa yang menggunakan blockhead pada bagian atas aksara. Kemendikbud 2014. Yupa Ini adalah sumbernya ya. tiang batu atau tugu berukuran kurang lebih 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada tiang batu ini terukir prasasti dari Kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Wah, luar biasa Nahla ya. Oke, baik. Oke, anak-anak, ada yang ingin menambahkan dari jawaban Nahla tadi? Silakan. Aktifkan. Oh, Naisa, silakan Naisa. Saya Pak akan membacakan hasil analisis saya. Yupa memiliki Ya, 30 silakan. yaitu sebagai prasasti, tiang pengikat hewan untuk upacara, korban keagamaan, lambang kebangsaan raja. Prasasti juga disebut dengan prasasti Kutai atau prasasti Mula Warman. Ketujuh prasasti itu ditemukan di satu lokasi yang sama di Muara Kaman, daerah pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur. Oke, baiklah anak-anak, luar biasa Naisa telah menjawab ya dengan sangat membantu dari temannya tadi Nahla menjawab pertanyaan mengenai analisis atau analisa hasil budaya yang ada di Kerajaan Kutai. Oke, sudah sangat lengkap ya. Selanjutnya anak-anak kalian kerjakan soalnya di situ. Satu soal skornya itu 20 ya. Jadi kalau kalian menjawab seluruhan nilainya adalah 100. Nah, ini linknya nanti silakan dibuka ya. Ini ada 5 soal. Setelah kalian mengerjakan, nilainya itu langsung keluar anak-anak ya. Kalau kalian sudah mengerjakan dan kalian kirim, nilainya itu langsung keluar ya sesuai dengan jawaban benar atau salah yang kalian jawab. Nah, anak-anak di sini juga ada materi ya atau link materi. Apabila kalian gagal dalam mengerjakan soal, kalian harus membaca kembali materi ini dan linknya adalah ada di YouTube saya. Sini ada linknya saya tampilkan ya. Nah, itu kalian baca kembali. Kalau nilainya di bawah 70, jadi KKM kita adalah 70. Nah, selanjutnya, kalau nilai kalian di atas KKM, kalian akan saya berikan materi yang lebih tinggi ya, lebih tinggi dari dikumpulkan dari materi kita. Oke, anak-anak, sudah dikerjakan? Oke, ini sangat mudah ya. Oke, saya beri waktu 1 menit untuk mengerjakan terlebih dahulu lah. Oke, silakan.
Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Baiklah. Sudah ada yang keluar nilainya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Alicia Vega, berapa nilainya? Wah, alhamdulillah 100 ya. Oke, baik. Siapa lagi ya? Ada yang sudah mengerjakan? Sudah, Pak. Anika, berapa nilainya Anika? 100, Pak. Wah, alhamdulillah ya. Oke, baik. Oke, kalau nilainya sudah keluar dan sudah kalian mengerjakan, kalian dari hasil materi yang saya bacakan lewat PowerPoint tadi, kemudian handout yang saya bagikan pada hari sebelumnya, selanjutnya kita berdiskusi pada lembar kerja, kita harus menyimpulkan ya, membuat hasil kesimpulannya dalam bentuk laporan. Oke, laporannya kita masukkan dalam rubrik penilaian diskusi ya. Nah, di sini kita masuk ke tugas keterampilan nanti ya, membuat laporan itu. Nanti saya buat kelompok. Kenapa saya buat kelompok? Karena ini memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi saya bagi menjadi 4 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini yang saya nilai itu sistematika laporan, kelengkapan laporan, ketepatan kosakatanya ya, kemudian presentasi laporan hasil diskusinya. Nah, nanti saya bagi kelompok kalian menjadi 4. Oke, anak-anak. Selanjutnya ya, sebelum kita ke evaluasi ya, kita harus yang kalian simpulkan nanti tentu saja poin-poin penting ya, yaitu tentang apa tadi, sistem pemerintahan, sistem ekonomi ya, kemudian sosial, kemudian hasil kebudayaan. Nah, baiklah anak-anak, untuk selanjutnya siapa yang ingin membacakan kesimpulan pada kegiatan belajar mengajar kita pada kesempatan kali ini? Silakan. Ya, silakan Novita. Luar biasa ya. Silakan Novita. Baik, kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini adalah sistem pemerintahan nama Raja pertama adalah Kundungga dan diperkirakan merupakan nama asli Indonesia. Namun, generasi selanjutnya seperti Asmawarman dan Mulawarman menunjukkan nama yang telah terpengaruh dan diambil dari nama India. Masa Mulawarman, kerajaan Kutai mengalami kejayaan. Sistem ekonominya dalam salah satu yupa yang ditemukan tertulis bahwa Raja Mulawarman sempat memberikan hadiah sapi sebanyak 20.000 ekor kepada para Brahmana. Artinya, pada abad ke-5 telah ada suatu peternakan yang sempat maju di kerajaan Kutai. Oke, baik Novita. Tadi Novita sudah menjelaskan ya mengenai keadaan pemerintahannya ya. Jadi di sini raja pertamanya adalah Kundungga, kemudian raja keduanya adalah Mulawarman. Dan pada masa Mulawarman inilah pemerintahan kerajaan Kutai itu mengalami masa keemasannya ya. Dia menyumbangkan sebanyak 20.000 ekor sapi yang sudah dibacakan oleh Novita tadi. Oke anak-anak, ada yang ingin lagi membacakan hasil kesimpulan kegiatan belajar mengajar kita hari ini? Silakan. Saya Ya, silakan Rahma Anissa. Silakan. Kalau dari sosial kerajaan Kutai memiliki golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan sudah terbiasa menulis menggunakan aksara Pallava, namun hanya terbatas pada golongan-golongan Brahmana. Penggolongan kelas masyarakat tersebut menjadi salah satu sistem sosial di kerajaan Kutai. Dan hasil budaya 7 prasasti Yupa yang merupakan peninggalan prasasti terpenting Kutai adalah kesatuan prasasti yang masing-masing dipahatkan pada sebuah tiang batu andesit atau monolit yang disebut Yupa. Prasasti tersebut beraksara Pallava awal dalam bahasa Sanskerta. Oke, terima kasih Rahma Anissa, luar biasa ya, sudah sangat lengkap. Ada 2 temanmu tadi telah membacakan hasil kesimpulan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Anak-anak, untuk selanjutnya ini mengenai tugas evaluasi ya.
kita akan menjawab kegiatan belajar mengajar kita. Ada 5 soal esai di situ ya. Soal yang pertama itu adalah tunjukkan bukti bahwa kaum Brahmana dalam kehidupan sosial masyarakat Kutai itu memiliki kedudukan yang istimewa. Selanjutnya, yang kedua, apa yang dimaksud dengan sinkretisme? Yang ketiga, apa bukti masyarakat Kutai bermata pencarian sebagai petani? Nah, berikan analisamu ya. Selanjutnya yang keempat, nah kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua agama Hindu di Indonesia. Nah kekuasaannya itu meliputi wilayah Kalimantan Timur. Berikan analisa Anda faktor-faktor kemajuan atau masa keemasan kerajaan Kutai. Yang kelima, informasi apa saja yang didapat dari prasasti Yupa yang sudah kita baca dari handout, kemudian materi yang saya jelaskan dalam PTT ya, kemudian didapat dari LKPD waktu kita diskusi tadi. Anak-anak, ini evaluasi ini silakan kalian kerjakan ya. Saya nanti beri waktu 10 menit ya, 10 menit untuk mengerjakan evaluasi ini ya. Tapi sebelum kalian mengerjakan ya, di situ ada soal analisis ya. Jadi boleh kalian cari di buku sumber-sumber yang sudah saya lampirkan di link sebelumnya ya, di WA group. Itu ada di handout, kemudian buku kalian, buku pegangan ya, buku paket, kemudian di sumber internet. Kemudian juga boleh kalian ambil dari jurnal yang Bapak sudah bagikan ya. Tuh. Oke, anak-anak, silakan mengerjakan ya. Ini kalian kerjakan di buku catatan, nanti hasilnya dikirim ya, dikirim ke WA group ya, ke WA group. Kalian foto ya, kemudian kirim ke WA group. Silakan mengerjakan terlebih dahulu. Handout-nya dibuka. Aika Zahira, Lira, Rahma, Novita, silakan aktifkan. Oke, baik anak-anak, sudah kalian kerjakan bukan? Evaluasi kegiatan pada kegiatan belajar mengajar kita pada kali ini. Oke, kalau sudah, hasil jawaban kamu kalian foto ya, kemudian di screenshot. Fotonya ada 2, foto yang kalian sedang mengerjakan, foto yang sedang tampak ya, tampak hasil evaluasinya ya. Kirim ke WA group kelas 11 IPS 2. Bapak tunggu ya sampai materi ini nanti berakhir ya. Oke, anak-anak, untuk kegiatan kali ini, kegiatan belajar mengajar kita, ini sudah sama-sama disimpulkan oleh teman-temanmu ya, sudah sangat lengkap. Kemudian Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama dalam kegiatan belajar pada hari ini. Ya, tetap jaga kesehatan dan patuhi aturan pemerintah di masa pandemi COVID-19 ya, terapkan 5M ya, jaga jarak, kemudian memakai masker, jauhi kerumunan, dan salamkan kepada orang tua kalian ya bahwa kita kegiatan belajar mengajarnya masih daring ya untuk kali ini karena di wilayah kita itu masih zona merah. Untuk selanjutnya ya,
materi hari ini adalah Kerajaan Kutai. Oke, baik anak-anak. Untuk materi berikutnya pada kesempatan minggu depan itu materi kita adalah Kerajaan Tarumanegara. Ya, untuk materi minggu depan itu adalah Kerajaan Tarumanegara. Jadi anak-anak agar bersiap ya, materi buku, alat tulis, kemudian termasuk jaringan HP, laptop, dan internet ya. Oke. Jadi kegiatan belajar mengajar kita kali ini Bapak akhiri ya dengan lapas alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.